Info Pro 2. Info Pro 2. Sahabat kreatif, saatnya Info Pro 2 FM Palembang bersama saya Selvian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menetapkan fase pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi yang dimulai 12 hingga 25 Oktober 2020. Adapun keputusan ini berdasarkan hasil evaluasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 DKI Jakarta soal adanya perlambatan kenaikan kasus positif. Terkait kebijakan tersebut, sederet destinasi wisata dapat kembali membuka pintu untuk pengunjung termasuk Taman Mini Indonesia Indah. Dan kabar pembukaan kembali Taman Wisata bertema budaya Nusantara ini dapat dilihat melalui akun Instagram resminya. Pembukaan kembali TMII juga beriringan dengan pengunjung yang wajib mengikuti protokol kesehatan guna menekan transmisi corona COVID-19. Menurut keterangan yang dibagikan, Taman Mini membatasi jumlah pengunjung yang masuk, yakni maksimal 25% dari kapasitas, dan sebut saja setiap pengunjung wajib menggunakan masker dan dicek suhu tubuhnya. Sahabat kreatif, Linkin Park resmi merilis edisi khusus Hybrid Theory 20th Anniversary Edition. Dua album Linkin Park kembali ke 10 besar Billboard, dan album Hybrid Theory edisi spesial ini merupakan koleksi lengkap dengan berbagai rekaman demo yang belum pernah didengar sebelumnya. Materi-materi langka, B-side, DVD, hingga koleksi footage lebih dari 95 menit, dan album ini membentuk arah baru bagi dunia musik melalui kombinasi antara rock alternatif, hip-hop, dan elektronik. Pada tahun 2001, Hybrid Theory menjadi album terlaris di seluruh Amerika Serikat dan mendapatkan Diamond Award, di mana terjual lebih dari 25 juta kopi di seluruh dunia. Dan sejak album tersebut dirilis, konser tanpa henti dijalani oleh Linkin Park mulai dari klub, arena, hingga stadion. Dan sahabat kreatif, sekian info Pro 2 FM Palembang bersama saya Selvian. Selamat siang. Informasi terkini. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari Shalom Sekolah. The Hit. Pejamkan tanganku, itu yang ku harap ada padaku. You're listening 91.6 FM. The best music in this channel. Pro 2 FM. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kreatif. Siang. Udah siang ya. Kalau dibilang masih pagi, ntar kayaknya sahabat kreatif bakal masih pagi, gak apa-apa. Nah, karena udah pukul 10, waktunya buat kita belajar di RRI untuk edisi hari Selasa ini. Bersama dengan Selvian, sahabat kreatif, kita akan menerima materi pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Siapa yang suka banget nih sama pelajaran bahasa Inggris? Nah, untuk topik materinya, untuk bahasa Inggrisnya adalah passive voice, ya, passive voice, yang mana ini adalah materi untuk siswa kelas 11. Dan untuk kamu teman-teman pelajar ya, langsung aja boleh merapat melalui YouTube channel kita di RRI Palembang, atau tidak ya, bisa dengerin juga melalui frekuensi 91,6 dan melalui aplikasi mobile RRI Play Go. Dan nantinya bakal ada guru dari SMA Negeri 18. Wah, ini kayaknya teman-teman dari SMA Negeri 18 juga udah pada siap ya untuk menerima materi dari guru bahasa Inggris favorit. Pastinya ada Ibu Berliana Sihotang. Nanti ya kita bakal menerima materi pelajaran bahasa Inggris passive voice dari Ibu Berliana Sihotang setelah yang berikut ini. Hey, waspada kau
cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Di suatu pesta, Hey, Selfie. Della. Akhirnya kita ketemu di sini ya. ini yang terjadi di tempat yang sama. Hey, Koro. Rona. Akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini. Banyak yang gak pakai masker, gak jaga jarak, dan saling berjabat tangan. Yang di sana juga. Mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Padahal kita juga asik. Karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian, karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro2 RRI.
Upaya Kreativitas. Sahabat kreatif, belajar di RRI untuk hari ini bakal ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi ini bakal tersambungnya secara virtual ya. Karena kita masih dalam masa pandemi juga kan, sahabat kreatif. Jadi nanti Ibu Berliana akan menemani kamu dan memberikan materi pelajaran bahasa Inggris ini secara virtual pastinya. Dan untuk teman-teman dari SMA Negeri 18 ataupun juga dari SMA lainnya, khususnya kelas 11 yang mana mungkin topik materinya juga sudah sampai pada Passive Voice, bisa ikutan ya, menyimak melalui YouTube channel di RRI Palembang. Kemudian nanti bisa komen juga di live chatnya jika ada pertanyaan yang seputar materi yang disampaikan oleh Ibu Berliana. Atau bisa juga nanti bertanya melalui WhatsApp Pro2 Palembang, yaitu di 0857 2-nya 5 kali 916. Kita masih menunggu dulu nih ya Bu Berliana. Biasanya kalau pas lagi zaman-zamannya pelajaran ya, di sekolah kalau lagi tatap muka, nunggu dulu nih di depan pintu kelas, diliatin dulu. Wah, ibu gurunya udah datang. Nah, ini kayaknya ibu gurunya udah datang nih. Udah siap belum kalian menerima materi? Langsung aja kita sapa ya Ibu Berliananya. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Oke. Nah, ini sebelumnya kalau di kelas disapanya apa nih, Mem? Yes. Oke, Mem Berliana ya. Mem Berlin. Mem Berlin, oke. Mem Berlin jauh banget dari Jerman berarti ini. tapi kita belajarnya bahasa Inggris pastinya ya. Nanti teman-teman boleh langsung menyimak dan juga bertanya, boleh aktif ya, bertanya melalui live chat kita di YouTube channel. Walaupun kita belum membuka sesi pertanyaan, tapi kalau memang ada yang ingin ditanyakan, langsung aja boleh diketik pertanyaannya, nanti akan Selvian bacakan ketika sesi tanya jawab. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya Mem Berlin dengan topiknya Passive Voice, dan silakan memberikan materi untuk teman-teman kita dari SMA Negeri 18 khususnya kelas 11. Terima kasih Mbak. Hello everyone. Good morning students. How are you today? I do hope that all of you are in good condition and ready to study with me. But before we start the lesson, I want to remind you to keep following the advice provided by our government to avoid the coronavirus, such as wear a mask in public places, and then wash your hands regularly with soap or hand sanitizer. Stay at home if possible, and then eat healthy food. And the last thing is, don't forget to be happy. Yay! Because happiness may help you to maintain, to strengthen your immune system. All right. Well, in this lesson, you will learn about active and passive voice. But due to the time limitation, I will only focus on the positive sentences of passive voice. Yeah. Hopefully, by the end of this lesson, you are able to distinguish the active and passive voice, and you are able to create simple sentences of passive voice. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan tetap mengingatkan anak-anak semua untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita untuk mencegah dari virus corona, seperti pakai masker, kemudian cuci tangan secara teratur, kemudian tetaplah di rumah jika mungkin ya, jangan kemana-mana, kemudian makan makanan yang bersih, dan kemudian tetaplah gembira dan bahagia ya, karena memang bahagia itu meningkatkan daya tahan dan kesehatan tubuh kita. Dan jangan lupa mengucapkan syukur karena hari ini kita tetap diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kegiatan kita. Ya, pelajaran hari ini saya akan berikan materi aktif dan pasif, tapi saya hanya membatasi pada bentuk
kalimat positif ya, kalimat positif dalam bentuk pasif. Saya harap di akhir pelajaran kalian mampu membedakan pasif dan aktif, kemudian juga kalian mampu membuat kalimat-kalimat sederhana dalam bentuk pasif. Okay, let's start. Are you ready? Now, do you know what passive voice is and active voice? In bahasa, passive voice is known as kalimat pasif. Ya, kalau active voice ya kalimat aktif. Now, what is passive voice? What is active voice? Ada yang tahu? Ya, betul. Passive voice is a sentence that focuses on the action, while active voice is a sentence that focuses on the doer of the action. Ya, jadi kalau kalimat pasif dia fokusnya kepada aksi atau pekerjaan, sedangkan kalimat aktif dia fokus pada pelaku, the doer. I'll share you my screen. Ini terus teman. Ini enggak? Kayaknya nggak bisa tampil. Enggak situ. Ya tampil terus lah. Kayaknya tampil. Now, look at this picture. Read the sentences. The professor teaches the students. The students are taught by the professor. These two sentences are the samples of active voice and passive voice. Now, read the first sentences. Yeah. The professor teaches the students. Here, in this sentence, the professor, that is the subject here is the professor, does an action to the object. Actionnya apa di sini? Teach ya, kerjanya teach. Jadi the subject professor does an action teach to the object the students. So this sentence is said to be an active voice karena dia fokusnya kepada pelaku. Now the second sentence, the students are taught by the professor. Nah, here the verb are taught tells us what is being done to the subject. Subjeknya apa? The students. Jadi kalau kalimat pasif menceritakan apa yang dilakukan terhadap subjek, the students ya. Pelakunya adalah the professor. Ya, sampai di situ saya harap kalian paham dulu the difference between active and passive voice. So, active focus on the doer who did the action, what did the action, but in the passive form focuses on the action itself, ya. Nah, ini kira-kira gambarannya, ya. Bagaimana perbedaan antara aktif dan pasif. In active voice, the subject is doing the action. The subject is the doer. And the object is receiving the action. In active voice, the object is the receiver of the action. What about in passive voice? Yeah, in passive voice, the subject is receiving the action. Now the subject becomes the receiver of the action, while the object becomes the doer of the action. Jadi dia ada perubahan posisi, active and passive, subject and object change the position. In active voice, subject becomes an object. In an object in active voice becomes subject in passive voice.
Sampai di sini paham nggak kira-kira? Jadi perbedaannya seperti itu antara aktif dan pasif. Dalam kalimat aktif, subjek adalah pelaku, objeknya adalah penerima. Sedangkan kalau pasif, subjek yang dari kalimat aktif dia menjadi objek, dan objek dari kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat positif. Nah, di sini look at this picture. There are some sentences on the slide. The carpenters built the house in 1940. My mother cooks my lunch for school. A thief has stolen my watch. The house was built by the carpenters. My lunch for school is cooked by my mother. My watch has been stolen by a thief. Ya, ada aktif dan pasif. Perhatikan di kalimat ini, although the sentences are written in different ways, but all of them have same meaning, ya. Walaupun mereka dituliskan dalam kalimat yang berbeda, mereka tetap memiliki makna yang sama. For example, the carpenters built the house in 1940. Like I said before, the subject, active voice, focuses on the doer of the action, while passive focuses on the action, ya. Jadi kalimat pertama, pelakunya adalah tukang kayu. Tukang kayu membangun rumah tahun 40. Di kalimat pasifnya, rumah dibangun oleh tukang kayu. Ketinggalan ya tahunnya, pada tahun 1940. Di kalimat ini, kalimat pertama ini dia fokus kepada si pelaku, yaitu tukang kayu. Di kalimat pasifnya, dia fokus kepada rumah itu dibangun oleh tukang kayu. Jadi tidak lagi fokus kepada si pelaku. Itu juga dengan kalimat kedua. My mother cooks my lunch for school. Nah, karena dia kalimat aktif, so this sentence focuses only the doer, ya, who did the action. But in the passive, dia berubah tujuan. It focuses on the action. My lunch for school is cooked by my mother. Dia fokusnya kepada bahwa makan siang untuk saya sekolah itu dimasak oleh ibu saya. The last sentence. A thief has stolen my watch. Ya, a thief has stolen my watch. Sama juga. Di sini dia fokus kepada si pelaku, mencuri jam saya. Sedangkan di dalam kalimat pasifnya dia berubah, pencurinya menjadi objek. Nah, ini yang perubahan yang tadi ya, yang pattern yang sudah saya berikan tadi, dari object becomes a subject, subject becomes an object. My watch has been stolen by a thief. Ya. Sampai di sini kira-kira kecepatan nggak saya menjelaskan? Semoga tidak ya. Hey, now the question is, how do we formulate passive sentences? Nah, ayo. Ada yang tahu nggak bagaimana kita membuat kalimat pasif? Coba jawab. Di kolom komen juga boleh. How do we formulate the passive sentences? Ya. Nah. Yeah, in formulating the passive sentences, you can follow you can follow these rules, ya. I'll share you some rules or tips to formulate the passive sentences. Jadi ini adalah beberapa cara mudah, ya, some easy ways to write passive sentences. Number one,
identify the subject, the verb, and the object. Yeah, this is the first thing you have to do before you write passive sentences. Before you change active to passive. First of all, identify the subject, the verb, and the object. Jadi cari tahu dulu which one is the subject, which one is the verb, and which one is the object in the sentence. Nah, biar lebih mudah. Jadi cari tahu dulu, nak, subjeknya mana, kata kerjanya mana, kemudian objeknya mana. Nah, kalau kita nggak tahu, step number 2. After you found out the subject, the verb, and the object in the sentence, and then you move the object in active sentence to become the subject in the passive sentence. You change the position, yeah. So from active to passive, you have to change the position of subject and object. So subject in active sentence becomes object in passive sentence. Object in passive sentence become subject in passive sentence. Change the position. Sampai sini paham? Okay. What is the next step? Yeah, the next step is you have to identify the verb tense in the active sentence. Nah, di sini kalian harus mengetahui, memahami jenis-jenis tenses bahasa Inggris yang banyak itu, aduh pusing, ya. Jadi kalian harus tahu tense apa yang digunakan dalam kalimat tersebut. You have to identify what kind of tense that is used in the sentence. Is it simple past? Is it present tense? Present continuous? Ya. Nah itu. Jadi yang pertama, identify the subject. Kedua, tukar tempat subjek dan objek. Ketiga, cari tahu apa ya tense ini. Bagaimana cara mencari tahunya? Ya kita lihat kata kerja yang digunakan dalam aktif. Kalimat aktifnya itu, ya, identify the verb tense in the active sentence. Okay. Excuse me. Next. What is the fourth step? Step number 4, conjugate the verb be in the same tense as the active sentence. After you identified the verb tense in the active sentence, now you have to change the be verb. You have to change the be verb in the passive sentence. Jadi setelah tahu, oh ini kata kerja yang digunakan dalam kalimat aktif ini misalnya simple past, kemudian bisa kita tahu, oh simple past itu to be-nya apa ya? Ada 2, was dan were. Nah itu langkah keempat. Dan yang terakhir, barulah kita add the past participle of the main verb after be. Nah, itu langkah-langkah yang sederhana. Mudah loh sebenarnya pasif ini. Tapi ya itu dasarnya pertama, you have to master kinds of tenses. Nah, itu kuncinya ya. Tenses itu kuncinya. Jadi tahu tenses udah mudah lah, itu kecil kalimat pasif. Nah, next slide ya. Wah ini slide-nya nih kacau ya. Beda laptop, beda ini. Padahal udah bagus-bagus nih saya bikin. Nah, ternyata beda laptop dia kacau. Jadi harusnya objek plus be participle dia lurus. Before you change active to passive, yang harus kalian ingat, one thing you must remember about passive voice is the basic pattern of passive voice. Yaitu apa? Basic patternnya atau basic formula. Rumus utama dari kalimat pasif ini apa? Be plus participle, past participle ya. Nah itu rumus utama atau pola utama dari kalimat pasif ya. Before, saya ulang. So
before you convert active voice to passive voice, you have to remember the basic pattern or the basic formula of passive voice. That is be plus past participle, ya. And if you if you don't know who did the action, you can omit the by plus subject, ya. By plus subject, subjek di sini istilahnya adalah agent, by plus agent. Kalau pelakunya tidak diketahui, if you don't know who did the action, you can omit the object of passive voice, by plus subject. Now read the sentence. The carpenters built the house in 1940. Nah, tadi yang pertama, langkah pertama apa ya? Oh, identify the subject, the verb, and the object. Nah, jadi langkah pertamanya kita cari tahu dulu which one is the subject, which one is the verb, and which one is the object in the sentence. So, in this sentence, can you identify the subject, the verb, and the object? Students, can you identify the subject, the verb, and the object in this sentence? Good, ya, pasti bisa. Ya, sudah tertulis di situ kan? Subjeknya adalah the carpenters, verbnya build, and then objeknya adalah the house. Itu kalimat aktif, kan baru step pertama tadi ya. Ini kita sudah tahu nih, subjeknya mana, kata kerjanya mana, objeknya mana. Kalau in 1940 itu keterangan, adverb of time. Kemudian, what is the next step? Next step-nya kita harus change the position of subject and object. Step yang kedua, kita pindahin dulu. The carpenters is the object in active sentence. We move, ya, change the position. So, it becomes the object in passive voice. Nah, pindahin tuh. Lihat ya, itu di gambarnya. Mudah-mudahan slide-nya yang punya mem terbaca ya. The carpenter di subjek, jika diaktifkan sebagai subjek, dalam kalimat pasif dia berubah posisi menjadi objek. Begitu pula dengan the object the house. Nah, sekarang dia becomes the subject in the passive voice. Itu the second step ya tadi. Ingat gak kamu tadi? Nah, I'll show you the slide again ya, to refresh your mind, to remind you the step of how to formulate the passive sentences. Okay, now let's come to the third step. Identify the verb tense in the active sentence. Nah, tadi jadi kita sudah mengidentifikasi subjek, predikat, objek, kemudian kita sudah mindahin tuh subjek dan objeknya. Nah, sekarang ketiganya adalah kita cari tahu ini kata kerjanya ini pakai tenses apa ya. Nah, the carpenters built the house in 1940. Look at, so pay attention to the verb build in this sentence. Kata kerjanya build. Build, pasti dong tahu kalau build-nya itu bentuk kedua. Nah, berarti kalau bentuk kedua tense-nya apa? Ya, betul. Sudah ada yang berbisik dengan mem. Build-nya itu adalah bentuk kedua, simple past. Ya, murid saya pinter ya. Oke, build ini dalam bentuk kedua simple past. Jadi diingat, oh ini dia simple past. Berarti passive sentence-nya juga harus menggunakan simple past. Jangan kamu aktifnya dia kalimat present, kalimat pasifnya dia pakai tenses yang lain. Wah, ngacau itu. Marah Pangeran Charles, kamu aduk-aduk bahasa Inggrisnya. Oke ya. Jadi tadi kita sudah tahu ya. Tense yang digunakan, the tense which is used in the sentence is past simple, build. Nah, now yang keempat. Ingat tadi ya, simple past.
conjugate the verb be. Jadi kita sudah tadi simple past. Kita sekarang ingat to be simple past itu apa saja? Ayo nah, ingat pelajaran SD nih, simple past. To be simple past itu apa? Ya, betul. Was dan were ya. Sekarang udah dapet nih tense-nya simple past, to be yang digunakan was atau were. Nah, tinggal tadi posisi subjek dan objek sudah ditukar. Nah, tinggal kita lihat ini kata kerjanya. Ini yang inti ya, inti dalam kalimat pasif. Was dan were. Kira-kira memang dipakai apa memang was ataukah were? Nah, kita lihat subjek yang sudah kita tukar tadi, subjeknya dalam kalimat pasif itu. Apakah subjeknya banyak, singular, or plural? If the subject is singular, of course, we should use the verb was, ya. Karena house-nya kan tanpa S. The subject, the house, without S. So, obviously, it is singular noun. So, we have to use the be verb was. Nah, dapat the house was built by the house was ya, dapat dulu was. Nah. Okay, now the last step. What is the last step? To formulate the passive sentences. Yang kelima, add the past participle of the main verb after be. Oke. Tadi sudah dapat jenis tense-nya apa. Kemudian kita sudah dapat juga to be yang digunakan apa. Kemudian sekarang kita tinggal menambahkan verb intinya, the main verb, past participle. Past participle itu kalau kita orang Indonesia nyebutnya bentuk ketiga ya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris tidak untuk mempermudah kita, yang kita bikinlah istilah verb 1, verb 2, past participle itu adalah verb 3 kalau dicari di. Nah, tadi simpinya itu pergi. Nah, sekarang apa? Build. Kalau kalian buat irregular verbs, bentuk ketiganya adalah ya tetap build. Nah, ya, the house was built by the carpenters in 1940. Dapat tuh. Bisa kan? Mudah kan bikin kalimat pasif? Cuma 5 langkah loh. Nah, tidak banyak yang harus diingat. Yang harus diingat itu jenis-jenis tenses ya. Wah, itu waduh, banyak banget itu. Nah, oke. Jadi ini dapat nih. Ini dapat sudah. Beginilah cara. This is the way how to convert active voice to passive voice ya. Ini contohnya. The carpenters built the house in 1940. And then the passive becomes the house was built by the carpenters in 1940. The house becomes the object, the subject, and the carpenters becomes the object ya. Jadi posisi subjek dan objek berubah. Jadi yang pertama caranya adalah rubah posisi subjek dan objek. Kemudian yang kedua yang pertama tadi yang pertama tadi kalian cari tahu dulu subjek, objek, dan verb dalam kalimat aktif apa-apa saja yang mana. Kemudian rubah posisi subjek menjadi objek menjadi subjek. Kemudian yang ketiga, kalian cari tahu kalimat aktif ini tense-nya apa ya. Nah, kemudian yang keempat, kalian rubah to be-nya sesuai dengan tense yang sudah kalian ketahui tadi. Kemudian yang kelima, kata kerja utamanya langsung dirubah menjadi bentuk past participle. Nah, sampai di situ dulu. Ada yang mau bertanya? Oke, Mem Berlin. Kita tahan dulu ya. Ini via live chat Oke, YouTube. Pak. Udah ada beberapa teman-teman dari SMA 18 yang udah memberikan contoh kalimat. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya oleh Mem Berlin. Tapi kita boleh rehat sebentar dulu ya, Mem ya. Oke. Kita rehat sebentar dulu, sahabat kreatif. Dan
terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Mem Berlin ini tentang passive voice. Mungkin kamu udah pada paham. Kalau belum paham boleh langsung komen aja buat yang menyimak melalui live chat YouTube ya, RRI Palembang, atau mungkin bisa langsung WhatsApp aja di 0857255916. Ini masih akan ada materi yang disampaikan oleh Mem Berlin, tapi juga nanti Selvian akan membacakan pertanyaan dari sahabat kreatif. Kita rehat sebentar, masih di program belajar di RRI. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami Indonesiaku, negeri kita bersama, belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
menyerang, serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, 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 Pro2 RRI Suara Kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro2 RRI. Masih di program belajar di RRI, sahabat kreatif bersama dengan Mem Berlin dengan topik materinya bahasa Inggris passive voice. Hello Mem. Hello. Hello Mem Berlin. Oke. Oh, Nah, kita mulai lagi ya Mem. Ini masih ada yang ketinggalan kayaknya tadi tuh kalau dilihat masih ada materi yang mau disampaikan lagi ya Mem ya. ya sedikit lagi. Waktunya tinggal sedikit ya Mbak. Kita tinggal kurang lebih 10 menit kurang lebih ya Mem ya. Terus ini juga ada pertanyaan dari teman-teman pelajar juga nih. Jadi gimana? Saya lanjutkan dikit atau langsung pertanyaan? Boleh dilanjutkan dulu Mem? Oh, iya. Oke. Langsung ya, singkat aja nak ya. Oke. Tadi yang tipe 3 tadi penting. Oke. Tipe 3 kalau masih ingat, if you still remember the third tip or the third step itu identify the verb tense ya. Nah ini ada saya kasih contekan dikit. Nah saya kasih contekan dikit because if we want to make a passive sentence, we need to use passive tenses. Nah ini dia. Nah contekannya dikit tenses ya. This is the passive voice of different tenses using contohnya, ini contoh ya, using the verb sing. Di contohnya ini kata kerjanya adalah sing. Nah ini ada sedikit ringkasan rumus penggunaan tenses dalam membuat kalimat passive voice, yaitu ya contohnya ini contoh present yang dicetak merah. The words in the bold adalah kata kerjanya sesuai dengan tenses. English is spoken here, is being painted, has been told. Yang pertama itu simple present, yang kedua present continuous, yang ketiga Emily has been told about the secret, itu present perfect. Nah sekarang dalam waktu past, ya past forms. My brother was arrested by a policeman. I felt as if nah ini kurang ya nak, I am being watched ya. Harusnya ada kata am, ketinggalan M-nya, entah di mana. Kemudian yang ketiga, I knew why I had been chosen. Jadi past yang pertama itu simple past, yang kedua past continuous, yang ketiga itu contoh dari tense past perfect. Now future, the work will be done by Anton, the song will be being sung by Blackpink at 8 a.m. p.m. tonight. The project will have been completed before the deadline. Yang pertama itu simple future, yang kedua future continuous, yang ketiga future perfect. Nah itu aja. Mana Mbak? Oke, ini sembari kita membacakan pertanyaan, mungkin juga nanti bisa dijelaskan ya oleh Mem Berlin ya. Mungkin kalau ada yang kurang. Di sini ada yang bertanya, Mem, dari Genta. Ya, Mem, I'm Genta. Ingin bertanya, Mem, apakah benar, Mem, jika I sebagai subjek di active voice pindah ke passive voice jadi me? Ya, betul. I itu kan subjek. I in active is if the subject is I in active voice, so if you want to convert the sentence to passive voice, of course the subject becomes the object, and the object of I is of course again me. Okay, thank you for the question, Genta. Okay, next Betty Anggraini. Ma'am, can we change the sentences into passive
The sentences is he got an accident. He got An accident. Yes. He got an accident. Wow. Okay, he got an accident. But I think in this sentence cannot be changed into passive. Ya? Mhm. He got an accident. The accident is gotten. No, I don't think so. Yeah, this sentence cannot be changed into passive sentence. Cannot, yes, ma'am. That's the Berarti answer. berarti mungkin ada kalimat-kalimat tertentu yang memang tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif ya, ma'am ya? Ya, karena memang materi aktif dan pasif ini luas. Mhm. Gak cukup hanya Iya. the time is limited. Oke, next time, yes. Oke, kita baca lagi pertanyaan ini dari Lydia Anggraini, kelas 11 IPS 1. I'm always given money for my birthday by my granny. What is the active from that sentences, ma'am? I'm always Given giving given money. given money for my birthday. I have all. Ini I am. Yes, I am always given. I am. Yes, Itu sudah pasif. I am. I The think the sentence is already in the passive form. I am always given money for my birthday. the question is Ya, sudah dalam bentuk pasif. what is the active To be plus form? past participle. What is I the am active form? Always given money Mhm. For my birthday by my Yeah, I granny. think the sentence is already in the passive form. And the question, what is the active form? What is the active form, ma'am? Oh, Mhm. My grandmother always gives me money for my birthday. Oke. Ya, pertama itu tukar subjeknya objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Mhm. Yang kedua analisa tense-nya apa yang dipakai. Kan yang ketiga kemudian to be-nya dihilangkan. Kan kalau pasif pakai to be, kalau aktif nggak pakai to be. Nah, itu tadi jadi jawabannya the answer is my grandmother always gives me money for my birthday. Jadi my granny ini jadi subjeknya kembali ya, bukan jadi objek gitu ya, ma'am ya. Yes. Oke, jadi mungkin yang ditanyakan sama Lydia ini merubah kalimat pasif jadi kalimat aktif. Jadi kebalikannya mungkin. Oke, kita lanjut lagi, Ma'am Thank you, Darlene. Lydia, for the question. After Lydia ini ada Iqbal. Ida Zubaidah ya. Pertanyaan dari Ida Zubaidah. Ida Zubaidah. Wow. Friend. Jadi ini ada kalimat Mr. Iqbal eats one mango. Active. And then the passive, one mango Yes. was eaten by him. Ini bener nggak nih? Kira-kira, ma'am? So, what's the question? Mungkin perbandingan kali, bener nggak nih kalau Mr. Iqbal eats one mango. Itu Bisa inaktif. diulang, Mbak? Mr. Iqbal Eats eats one mango. one mango. Ya. Inaktif ya. In passive, Ya. one mango was eaten by him. Ya, itu dalam structure sudah tepat ya, tapi karena berbeda tense yang digunakan di aktif dan pasif, jadi jawabannya kurang tepat karena aktifnya menggunakan simple present. Iqbal eats one mango. Nah, dari tense-nya eats ya, eats adalah bentuk pertama simple present. Kalau mau kita ubah ke pasif, ya tetap tense yang digunakan adalah simple present. So one mango is eaten by Mr. Iqbal. Nah, tetap
Tense yang digunakan tidak berubah. Oke. Kita lanjut lagi, Mem Berlin. Ini dari Sarah Salsabila, kelas 11 IPS 3. Izin bertanya, Mem. The important email has been sent by my secretary. What is the active form of these sentences? The important mail has been sent By my secretary. by my secretary. What is the active form? It has been sent ya, karena ada kata has. Because the main verb is has been sent, so it is obvious the tense is present perfect. The important mail has been sent to my secretary. Kalau aktifnya tukar tempat lagi, subjek objek, tempat, kemudian analisa tense-nya, kemudian karena verbnya dihilangkan, tense-nya tetap jangan dirubah. Jawabannya adalah my secretary has sent an important email. Tadi apa tadi? By my has been My sent by. secretary Yes. has sent an important email. Nah, that's the answer. Okay, Salsabila. And the last one, ma'am, from Andrian, kelas 11 IPA 5. Pertanyaannya, they translated some old documents last week. What is the passive form of these sentences? They translated Some old documents. Some old documents last week. They translated some old documents Yes, last week. last week. Okay. First, we identify tadi ya, step-stepnya kita pakai, subjek, predikat, objek, kemudian kita rubah objeknya, kemudian cari tense-nya. Nah, jadi they translated some old documents. Berarti some old documents was translated by them last week. Itu kalimat pasifnya. Oke, buat Andrian, udah disimak ya. Oke, Mem, sepertinya itu aja untuk pertanyaan ya, kita pembahasan dari teman-teman kelas 11 di SMA Negeri 18. Kalau mungkin masih ada materi yang mau disampaikan oleh Mem Berlin, silakan. Oh ya, oke. Welcome back with me, students. Ya, itu tadi ya, yang tenses tadi, mungkin tadi sudah dapat. Nah, ini. Nah, tadi tenses, ini tadi saya harap sudah dipahami ya. Ini beberapa tenses yang sering digunakan dalam sehari-hari. Tenses yang rumit-rumit tidak mempunjukkan, jarang dipakai. Sekarang di sini coba identify which sentences are in active voice and which are in passive voice. Udah kejinguan ya pakai highlight. Udah dikasih warna-warna teksnya. Oke, ini terlihat Mem yang udah ditandai ya, some of these most valuable. Ya, ini teks sebuah cerita. In a home robbery last week, 2 men wearing orange ski masks broke into a house on Seneca Street and stole $20 worth of valuables. The homeowner, Gary Johnson, said that some of his most valuable possessions were stolen while he was at the movie theater, and he can't believe it. Mr. Johnson said, "My front door window was broken and the lock was destroyed. They threw things all over the house as they tried to find anything worth money. Police are investigating the incident and they are asking anyone who knows something about this robbery to come forward with details." The important thing, Mr. Johnson noted, is that nobody was hurt. Things can be replaced, but people cannot. Yeah, can you identify which sentences are in active voice and which are in passive voice, students? Udah dikasih highlight ya, in green highlight and pink highlight. Yang mana pasif dan yang mana aktif?
Ya, yang berwarna hijau itu passive voice ya. The sentences in green highlight are the passive voices, and the sentences in pink highlight are the active voices ya. Some of his most valuable possessions were stolen. Nah, dari were stolen-nya itu menunjukkan kalimat pasif. My front door windows was broken. Ya, the clue is was broken. To be plus participle. Jadi diingat ya, the basic pattern of passive voice is to be plus past participle. Next, the third, the lock was destroyed. Ya, the lock was destroyed. Di sini tidak ada dari kalimat ini tidak ada agentnya. Kalian perhatikan nggak? There is no agent in the sentences. Start from some of his most valuable possessions were stolen. Tidak ada by plus object. Kenapa? Ya karena kita tidak tahu siapa yang melakukan. If we don't know who did the action, so we can omit the by plus agent. Karena itu tadi, karena simple past only focus on the action, not the doer, ya. Kemudian yang terakhir, nobody was hurt. Things can be replaced. Nah, itu adalah kalimat pasif. Sedangkan kalimat aktifnya itu yang berwarna pink. They threw things all over the house. Dia fokus kepada si pelaku. They tried to find anything worth money. Police are investigating the incident, kemudian they are asking anyone. Nah, itu beberapa contoh kalimat pasif dalam teks. Do we still have time? No? Oke, wah kayaknya udah gak ada waktu lagi nih Mem. Mungkin yang praktisnya bisa kita jadikan untuk homework aja mungkin buat teman-teman gitu Mem. Oke, baik Mbak. Siap. Oke, silakan Mem. Oh. Yuk langsung ke tunjukan. Ya, ini contoh kalimat pasif dalam short dialogue ya. Read the dialogue between Yuri and Mila. Where is the cake? The cake, bla 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 by Imran last night ya. Jawabannya harusnya tidak terlihat dulu ini. Mestinya sudah saya rancang sebetulnya sedemikian rupa ya, tapi ternyata beda laptopnya. Jadi saya agak bingung nih. Ini jawabannya sudah di sini nak. The answer has been showed up, has been displayed in the screen. Ya itu tadi ya, the cake bla 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 by Imran last night. The cake was eaten by Imran last night. Ya, why do we use was eaten? The clue-nya adalah kata keterangan waktunya, last night. Untuk menganalisa tense, kita lihat juga kalau dia ada keterangan waktu. Contoh misalnya ada latihan seperti ini, kita tidak tahu kan, tapi kan ada because there is an adverb of time in the sentence, so we can decide which tense will be used in the passive voice. The cake, bla 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 by Imran last night. Karena ada kata last night, of course the answer is the cake was eaten by Imran last night. Itu juga dengan the second dialogue, karena ada kata tomorrow, jelas ya, the adverb of time-nya is obvious, that is tomorrow. So, we can decide that the tense used in the sentence is simple future. The ceremony will be held tomorrow. We must wear the best dresses. Oke, Mem. Dan sepertinya waktu kita juga udah habis ya. Dan Mem Berlin, terakhir aja dulu untuk kesimpulan terkait dengan passive voice ini, Mem. Ya, oke ya, passive voice. The most important thing that have to be remembered in your mind is the basic pattern of passive voice, be plus past participle. The second one is the tenses ya. Jadi kalian harus tahu
jenis-jenis tenses, paling tidak tenses yang digunakan dalam sehari-hari yang mudah-mudah, simple present, simple past, simple future, itu dalam mempelajari kalimat aktif dan pasif. Kemudian don't forget to follow the rules that I have shared before. Ada 5 rules, 5 steps, 5 tips in converting active voice to passive voice. Ada 5 tadi, tidak banyak, mudah kok. Yang pertama, identify the subject, object, and verb. Kemudian move the position of subject and object. And 3, you identify the tense that is used in the active sentence. And the 4th one is conjugate the verb. And the last step is to add past participle after the verb be. Oke. Well then, Mem Berlin. Halo Mem. Nah, sepertinya udah selesai ya sahabat kreatif dan teman-teman kelas 11 khususnya ini dari SMA Negeri 18 tadi untuk penyampaian materi bahasa Inggris dari Mem Berlin ini dengan topiknya adalah passive voice. Terima kasih banyak untuk Mem Berlin. Halo Mem. Oke. Halo. Kita tutup kelas kita untuk hari ini ya Mem ya. Baik sahabat kreatif. Okay, student. That's enough for our lesson today. I hope actually there is a lot more to practice passive voice, but the time is very limited. But I hope by joining my session today, you got new knowledge what is passive voice. Yeah. Okay. See you next time. Okay, see you next time too, Mem Berlin. Take care. Dan terima kasih juga untuk sahabat kreatif semuanya yang udah mengikuti. Nanti untuk materi ini ya bisa kalian simak kembali pastinya di YouTube channel RRI Palembang biar lebih paham lagi ini untuk passive voice-nya itu seperti apa. Boleh disimak kembali pastinya ya. Dan terima kasih juga untuk guru-guru yang ada di SMA Negeri 18, juga untuk Mem Berlin dan sahabat kreatif yang udah menyimak ya. Kita udah sejam lebih ini kayaknya terlalu menikmati materi pelajaran bahasa Inggris kali ini. Dan pastinya besok untuk program belajar di RRI akan kembali lagi menemani sahabat kreatif dari pukul 10 sampai pukul 11. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.